Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Liri Amelianda. Saya adalah salah satu mahasiswi PPG Prajabatan gelombang 1 Universitas Pakuan Bogor, kelas PGSDA tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik pada mata kuliah perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Namun, sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Santa MPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah ini. Kampanye praktik baik ini akan dilaksanakan di kelas 3A Sekolah Dasar Negeri Semeru 1 Kota Bogor. Berikut ini adalah ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Pada praktik baik ini, saya menerapkan scaffolding pada ZPD peserta didik di kelas 3A Sekolah Dasar Negeri Semeru 1 Kota Bogor. Praktik baik tersebut dilaksanakan pada muatan pembelajaran matematika pada materi perbandingan pecahan berpembilang sama. Nah, model pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning, di mana salah satu sintaksnya yaitu membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Ini sangat cocok diterapkan sebagai teknik scaffolding pada ZPD peserta didik di kelas 3A. Kemudian, peserta didik juga dibentuk dalam beberapa kelompok yang heterogen yang terdiri dari 5-6 orang, di mana dalam satu kelompoknya terdiri dari peserta didik yang memiliki kemampuan kognitif tinggi, kemampuan kognitif rata-rata, dan kemampuan kognitif rendah sesuai dengan hasil asesmen diagnostik yang telah dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan agar scaffolding dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kemudian, saya juga memilih menggunakan media pembelajaran konkret berupa papan pizza pecahan dan 2 buah wafer rasa coklat dan vanila sebagai teknik scaffolding tambahan yang diterapkan di kelas 3A untuk memberikan ruang gerak kepada peserta didik agar dapat berpartisipasi dan terlibat dalam proses pembelajaran. Membantu peserta didik memahamkan sebuah konsep perbandingan pecahan dengan baik dan membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD. Peran guru dalam mendampingi peserta didik pada pembelajaran paradigma baru meliputi yang pertama, guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan stimulus baik berupa strategi pembelajaran atau bimbingan dan bantuan ketika peserta didik mengalami kesulitan belajar. Yang kedua, guru berperan sebagai motivator, di mana guru harus mampu memberikan motivasi terkait proses pembelajaran. Yang ketiga, guru berperan sebagai modeling yang menyediakan contoh konkret dalam menjelaskan sebuah materi dan mampu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, guru berperan sebagai reminders dalam mengingatkan apa yang sudah dipelajari peserta didik pada pertemuan sebelumnya, baik materi ataupun tugas yang diberikan. Dan yang kelima, guru berperan sebagai checker yang memastikan peserta didik dapat mengerjakan tugas-tugas secara mandiri dengan scaffolding yang telah diberikan oleh guru yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu.
Pembelajaran scaffolding merupakan sebuah bantuan yang dibuat khusus untuk mengkonstruk keterampilan baru peserta didik. Dan bantuan ini dapat dikurangi ketika sudah tidak diperlukan lagi oleh peserta didik. Nah, sebagai teknik bantuan belajar atau asisten learning, scaffolding ini dapat dilakukan pada saat peserta didik merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan tugas-tugas belajarnya. Berikut adalah tahapan scaffolding. Yang pertama ada environmental provision, di mana pada tingkatan ini dilakukan pengaturan lingkungan belajar yang dilakukan tanpa campur tangan atau intervensi dari guru. Yang kedua ada explaining, reviewing, dan restructuring, di mana pada tingkatan ini terjadi interaksi langsung antara peserta didik dengan guru, seperti memberikan penjelasan, meninjau kembali oleh peserta didik, dan juga penguatan pemahaman peserta didik. Dan yang ketiga ada developing conceptual thinking, di mana pada tingkatan ini dilakukan dengan mengembangkan pemikiran konseptual yang sudah diketahui oleh peserta didik. Berikut ini adalah penerapan pembelajaran scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD melalui model Problem-Based Learning pada kelas 3A di Sekolah Dasar Negeri Semeru 1 Kota Bogor. Praktik baik yang pertama kali guru terapkan dalam proses pembelajaran di kelas 3A. Pertama, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta didik. Kemudian, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok yang heterogen terdiri dari 5-6 orang. Setiap kelompoknya terdapat 1 orang peserta didik yang memiliki kemampuan kognitif tinggi untuk menjadi tutor teman sebaya. Di sini, peserta didik diarahkan untuk mengamati video pembelajaran tentang cara mudah membandingkan sebuah pecahan. Selanjutnya, peserta didik kembali diarahkan untuk mengamati dan menggunakan media pembelajaran konkret berupa papan pizza pecahan. Kemudian, peserta didik diberikan LKPD untuk didiskusikan dengan teman kelompoknya. Guru memberikan bantuan kepada peserta didik dengan memanfaatkan dan menggunakan benda konkret berupa 2 buah wafer untuk memecahkan masalah pada LKPD yang telah disediakan. Kemudian, guru memberikan bantuan secara penuh terhadap peserta didik yang benar-benar mengalami kesulitan. Kemudian, bantuan tersebut berangsur-angsur akan dikurangi hingga dihilangkan sampai peserta didik dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri.
Di sini, peserta didik diberikan penguatan materi dan diberikan peluang tanya jawab apabila terdapat materi yang belum jelas atau dipahami peserta didik, agar tidak terjadi miskonsepsi pada peserta didik. Kemudian, peserta didik diarahkan untuk mempresentasikan hasil praktik dan penyelidikannya tentang perbandingan pecahan berpembilang sama di hadapan teman-teman sekelasnya. Setelah itu, peserta didik diberikan latihan soal dengan catatan peserta didik yang kesulitan dalam mengerjakan latihan soal dapat meminta bimbingan teman sebaya yang ditunjuk sebagai tutornya. Praktik baik yang dilakukan oleh guru bersama peserta didik yaitu melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah dilaksanakan untuk menetapkan rencana tindak lanjut untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD peserta didik di kelas 3A, Sekolah Dasar Negeri Semeru 1 Kota Bogor. Yang pertama, peserta didik dapat aktif pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mendapatkan bimbingan sesuai dengan kompetensinya. Yang ketiga, hasil belajar peserta didik dapat meningkat. Yang keempat, peserta didik dapat percaya diri saat mempresentasikan hasil penyelidikannya. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Yang pertama, replikasi dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas scaffolding dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan mengukur perbedaan dalam hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah scaffolding tersebut diterapkan. Yang kedua, peserta didik diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam proses pembelajaran, sehingga mereka akan memiliki pemahaman yang lebih baik. Yang ketiga, keaktifan peserta didik terjadi peningkatan sehingga pembelajaran menjadi interaktif dan bermakna. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa.